Di outputnya itu menggunakan pipa 2 in, dan untuk lubangnya ini tidak pakai drat ya, tidak pakai drat seperti ini. Ini menggunakan grommet namanya ya. Selamat datang para pengguna elemen air dan penghobi ikan goldfish. Di channel ini saya akan membagikan tips dan trik, eksperimen, dan review produk dunia air. Sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, like, dan kalau bermanfaat silahkan di-share. Oke, lanjut gas. Hey sahabat goldfish, berjumpa lagi bersama saya dalam waktu dan gelombang yang sama, masih di channel khusus pengguna elemen air dan penghobi ikan goldfish. Oke, mantap. Oke, karena belakangan ini saya keluar kota terus, jadi jarang update ya. Kita gaskan kembali mumpung saya libur ada di rumah. Hari ini saya akan membuat konten tentang filter kolam. Nah, filter kolam yang kemarin sudah saya update menggunakan ember. Nah, jadi saya upgrade lagi gitu sahabat ya. Karena sebetulnya nggak akan saya upgrade itu ya. Cuma kemarin karena masalah mushroomnya itu yang goyang terus, lalu saya utak-atik dan akhirnya udahlah sekalian saya ganti, sekalian saya upgrade gitu. Karena kebetulan banyak ember cat ya bekas yang ada di rumah saya, jadi saya manfaatkan. Oke, seperti apa penampakan filter kolam yang saya sekarang ya, cekidot. Oke sahabat, filter kolam yang saya miliki sekarang menjadi 5 ember. Waduh, ini versi overdosis ya sahabat. Sebetulnya menggunakan 2 ember saja sudah cukup ya. Kemarin saya sudah running dan sudah hampir sebulan celing gitu biasa, gak ada masalah dengan airnya ataupun dengan ikannya ya. Sudah bagus 2 ember juga, yang satu mekanis, yang satu media biologis. Cuma karena banyak ember seperti ini jadi saya manfaatkan ember bekas cat dan saya cat seperti ini, lalu saya lubangi menggunakan mesin bor dan menggunakan dratnya menggunakan grommet. Oke. Jadi problemnya sebetulnya kemarin itu adalah mushroom ya. Ya, problemnya mushroom karena dataran atau dasaran kolam ini agak menurun. Jadi saya utak-atik pun digeser digencet menggunakan batu, dia tetap goyang sahabat ya. Jadi apalagi kalau terkena air hujan, terus terkena tubruk ikan mungkin. Tapi kebanyakan sih terkena air hujan ya, karena airnya jadi goyang-goyang gitu ya kolamnya. Kalau hujan itu di sini sahabat lumayan deras kalau turun, karena tidak ada penghalang lagi atau tidak ada talang airnya, jadi langsung turun ke kolam. Jadi di bagaimanapun juga gak benar, akhirnya saya cabut sekaligus saya akan mengganti sistemnya. Oke, sebelum ke sistemnya kita cekidot, lihat ember yang saya pasang ini apa aja isinya dan fungsinya apa. Seperti itu sahabat. Oke, lanjut. Oke, dilanjut sahabat. Tutupnya saya buka dulu dan ya, inilah ember pertama yang berukuran 100 liter. Sahabat yang baru mampir dan ingin melihat dalamannya sistemnya seperti apa, silahkan dicek video saya sebelumnya ya. Jadi sistemnya di sini menggunakan sistem pour deck, jadi air langsung turun ke bawah dan ada pipa berbelok seperti itu, jadi dia akan berputar airnya di bawah gitu sahabat. Jadi fungsinya agar kotoran mengendap di bawah, lalu kalau kira-kira sudah kotor saya tinggal backwash water change atau membuang airnya lewat ini ya. Jadi ini langsung masuk ke WC dan ada stop kerannya seperti itu sahabat. Jadi isi untuk ember pertama ini seperti biasa yang sudah saya jelaskan sebelumnya, masih menggunakan jepmet yang bulat dan biofoam yang bulat juga, lalu jaring nelayan ya, banyak yang jaring nelayan di sini. Setelah itu ditindih dengan karang jahe dan oyster, sekaligus fungsinya sebagai media bakteri juga. Jadi dia menahan agar si jaring nelayannya itu tidak ke atas gitu ya. Oke, ini karang jahe dan oyster ini untuk versi kolam ya, memang wajib kita pakai ya.
Sebab kalau terkena air hujan kolam ini atau air yang ada di kolam ini, pH-nya akan turun. Dan dengan menggunakan kerang jahe dan oyster ini, dia bisa menaikkan pH-nya gitu. Diharapkan pH-nya selalu stabil. Seperti itu sahabat ya. Oke, ini ember pertama mekanis ya. Yang kedua ini media biologis di sini ya, media bakterinya ada batu apung, adnes dan biobol ya. Nah, terus ada media bakteri yang lainnya, sisa-sisanya saya masukin di sini. Jadi ini muat banyak sebetulnya. Jadi dua ember ini saja untuk mensupport kolam berukuran lebar 2 meter, panjang 2,5 meter, ini sudah cukup ya sebetulnya. Sudah bagus gitu. Sebelumnya juga gak ada masalah, air macur dan jernih, ikannya pun sehat gitu ya, hanya dengan menggunakan 2 ember ini. Cuma kemarin ya seperti yang tadi saya jelaskan, saya otak-atik, akhirnya sekalian saya bikin lagi filter. Nah, jadi tambahannya ada 1, 2, 3 filter ember di sini sahabat ya. Oke, sebelum saya jelaskan, kita lihat luarnya dulu ya. Jadi outputnya itu menggunakan pipa 2 in, dan untuk lubangnya ini tidak pakai drat ya, tidak pakai drat seperti ini. Ini menggunakan grommet namanya ya. Nah, jadi kita lubangi dulu menggunakan mesin bor, lalu kita pasang grommet. Ini agak lumayan sulit kalau tidak biasa ya, masukin pipa ke sininya itu. Ada tekniknya lagi. Mungkin nanti akan saya buatkan lagi video khusus memasang pipa menggunakan grommet gini ya. Jadi kelebihannya dengan memakai grommet ini sahabat, harganya lebih murah ya, cuma 11.000 atau 12.000 per grommet ini. Kalau kita menggunakan drat seperti ini bisa menghabiskan uang 25.000 per lubang ya. Jadi hampir 2 kali lipat kalau menggunakan sistem drat ya per lubangnya. Jadi lebih lebih ramah di kantong menggunakan grommet saja. Nah, begitupun sama yang lainnya ya. Kenapa ini ada lubang di sini? Ini kesalahan lubang. Saya tutup ya, ini kesalahan lubang waktu ngebor. Dan ini yang tadinya untuk output yang ukuran 1 in ya. Gitu. Dan kalau ingin menggunakan 2 ember seperti ini, 3 ember dan 2 ember ini, usahakan ember yang di sini dan yang ini itu sejajar ya sahabat ya, agar apabila airnya dimatikan atau airnya running, dia tidak banjir ke sini sahabat ya, karena ketinggiannya sama gitu ya. Oke, itu saja luarnya. Oke, selanjutnya ya, untuk ember yang ketiga ini pakai batu apung. Sengaja saya nggak pakai jaring ya, karena kalau pakai jaring jadi sempit gitu ya. Akhirnya saya keluarkan semua tanpa menggunakan jaring gitu ya. Jadi dia seperti itu. Kalau tidak mau pakai jaring, maka kalian harus punya wadah atau ini tutup ya, tutup pipa gitu ya, terus dilubangi gitu sahabat ya. Bisa beli langsung atau bikin sendiri bisa, pipa terus dilubangi ya. Begitupun yang di sana ataupun yang di bawah. Fungsinya kenapa? Agar si media bakteri atau batu apung ini tidak masuk ke dalam pipa gitu ya. Ini kan masih ngapung ya, nanti kalau sudah tenggelam dipastikan dia, kalau pipanya gak ada lubangnya, gak ada tutupnya, dia akan masuk ke sini dan bisa membuat macet atau ya jadi berantakan gitu ya. Oke, jadi menggunakan tutup pipa seperti itu. Yang ember keempat ini pun ini sama ya, menggunakan tutup ini, dan di bawahnya ini pun sama. Ini media bakterinya Crystal Bio. Waduh, Crystal Bio 1 ember. Enggak guys, enggak 1 ember, berapa ya? 1 kilo apa ya? Cuma ini masih ngapung menjadi seperti ini. Harusnya mungkin saya harus menggunakan pemberat lagi ya. Mungkin harus menggunakan pemberat lagi. Oke, yang ember terakhir, ember kelima, ini akan saya fungsikan sebagai penyimpan lampu UV di sini ya. Akan saya simpan lampu UV di sini. Atau bisa juga dikasih media bakteri lagi ya, entah batu apung atau apalah gitu ya. Terus di atasnya pakai lampu UV ya, agar airnya tidak hijau ya gitu. Makanya ini saya kosongkan dulu.
Nah seperti itu sahabat, jadi upgrade filter kolam saya sekarang yang tadinya 2 ember menjadi 5 ember sahabat ya. Oke, selanjutnya sistem outputnya sahabat ya. Sistem output yang di sini, yang sebelumnya itu menggunakan pipa 1 in dan langsung ke sana, dan di sini ada mushroom seperti ini. Saya cabut gitu ya. Nah, seperti sesuai yang sudah saya sampaikan, kendalanya seperti itu ya. Jadi saya cabut dulu. Oke, untuk outputnya sekarang menggunakan pipa 2 in ya, menggunakan pipa 2 in dan ditembakkan langsung seperti ini. Apa ya namanya ya? Ya adalah output arus samping gitu sebutnya. Ini sebetulnya sama dengan akuarium yang merah yang di atas ya, perpipaannya outputnya di samping dan inputnya di sebelah sini gitu ya. Gitu. Jadi skenario-nya air akan terdorong ya, lalu memutari kolam dan dia terjebak atau masuk ke skimmer atau ke vacuum drain begitu. Begitu skenario-nya ya. Dan ini sistemnya sekarang seperti itu. Saya harapkan tidak ada masalah. Airnya dan apa namanya, tidak butek gitu ya, seperti yang sahabat lihat. Lumayan airnya jernih. Selanjutnya ya pipa, bukan pipa, pompanya. Mungkin yang belum saya upgrade adalah pompanya yang jadi PR ya. Dan ternyata sahabat punya kolam di luar itu karena banyak daun yang jatuh, nggak seperti di akuarium ya, daun-daunan dari tanaman hias saya atau dari kebun orang ke sini, lalu dia tenggelam dan membuat pompa ini menjadi macet gitu ya. Kadang seperti itu sahabat ya kendalanya. Makanya saya akalin lagi nanti bagaimana caranya agar apa namanya, kotoran-kotoran yang lebar, yang keras itu seperti daun-daunan tidak tersedot ke sini. Jadi yang membuat macetnya itu adalah itu. Tapi sekarang aman, masih aman, nggak ada ini. Memang maintenance seminggu sekalian water change misalnya ya, mungkin akan saya bersihkan juga pompanya gitu. Ini masih menggunakan pompa apa, Kiyosaki ya, yang 3000 liter. Cuma 3000 liter sahabat ini untuk pompa akuarium saja sebetulnya ya. Tapi sesuai yang sudah saya harapkan saat sebulan kemarin dia menggunakan pompa ini ya agak masalah ya. Kotoran tetap tersedot dengan baik gitu ya. Oke sahabat, itu mungkin upgrade-nya. Dan apalagi ya? Iya, aeratornya di sini sahabat sekarang saya simpan. Aeratornya saya simpan di tengah biar aerasi atau kandungan oksigennya bisa merata gitu ke seluruh kolam gitu. Begitupun dengan mushroom, itu fungsinya seperti itu ya, jatuhnya air itu membuat banyak mikrobubble dan oksigen terlautnya jadi lebih banyak. Jadi ya udahlah, aeratornya saya pindahkan ke sini. Dan juga ada di sana ada aerator juga ya. Sebetulnya penempatan aerator ini agak dilema juga ya, yang satu itu ya. Mau saya simpan di sini tapi mengganggu ke skimmer gitu sahabat. Ya. Jadi kotorannya gak mau ngedekat jadinya. Ya udah saya simpan di sana. Oke. Itu saja mungkin upgrade kali ini untuk filter kolam yang ada di tempat saya. Dengan menggunakan ember bekas ya, yang 3 ini bekas, kalau yang ini baru ya. Silakan sahabat bisa menggunakan ember bekas ataupun ember baru, no problem. Yang terpenting ya ibaratnya gimana ya, lebih ramah gitu, lebih ramah di kantong daripada kita membobok membobok tembok ini atau menggali tanah dan menggunakan semen dan sebagainya. Itu tentu saja biayanya akan lebih mahal gitu ya. Makanya dengan ini lebih terjangkau menggunakan ember bekas atau ember yang baru. Oke sahabat, mudah-mudahan sistemnya berjalan dengan baik dan mudah-mudahan ikannya tetap sehat. Ini mungkin ikannya masih belum banyak ya, ini sebagian dari akuarium saya turunkan. Nanti akan hunting ikannya lagi biar lebih banyak. Oke sahabat, itu dulu mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Salam satu air, salam goldfish. Oke, dadah, thank you.